Perkenalkan, nama saya Nurbagus Mulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase gerak kromatografi sebagai tugas dan mata kuliah metode pemisahan lanjut yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Renat Trianadi Idris SSI dalam program studi Magister Kimia Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam Universitas Syahbala. Baik, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang kromatografi. Kromatografi sendiri dapat diartikan sebagai sebuah metode pemisahan, yaitu yang dilakukan terhadap suatu komponen yang terdistribusi ke dalam dua fase, yaitu fase diam dan juga fase gerak yang bergerak sebagai kolom atau wadah terjadinya pemisahan. Secara umum, prinsip kromatografi yaitu terjadinya keseimbangan antara fase diam dan juga fase gerak untuk memisahkan analit. Analit merupakan komponen yang ada di dalam sampel berdasarkan adanya perbedaan persentase dan perbandingan pelarut. Nah, untuk fenomena kromatografi sendiri terjadi dengan prinsip light dissolve light, yaitu pelarut polar cenderung melarutkan analit yang bersifat polar dan juga pelarut non polar cenderung akan melarutkan analit non polar. Seperti kita bisa lihat gambar ilustrasi konsep distribusi konstan untuk dua kelompok yang berbeda dari senyawa. Nah, bisa kita lihat bahwasanya kromatografi sendiri terdiri dari elemen yang saling membantu. Yang pertama ada stationary phase atau fase diam dan juga mobile phase yang berupa fase gerak. Nah, ilustrasi di sini bisa kita artikan bahwasanya pada saat T0 atau pada saat pemotolan atau injeksi pertama kali sampel terhadap kromatografi, terdapat campuran senyawa yang akan dipisahkan yang terdiri dari A, B, atau sebagainya. Nah, pada kasus ini kita mencontohkannya sebagai A dan B. Nah, A dan B ini akan diinginkan untuk terbawa melalui fase diam untuk menelusuri kolom hingga akhirnya terdeteksi dan terbaca oleh recorder sebagai kromatogram. Pada saat T0, seluruh senyawa berada pada posisi yang sama. Selanjutnya pada menit T10, terjadinya pemisahan antara A dan B untuk melalui kolom kromatografi. Bisa kita lihat bahwasanya presentase untuk A itu terikat 50% atau 5:5 yang berada pada stationary phase dan juga 5 berada pada fase gerak. Sedangkan B 10% atau satu bagian dari 9 bagiannya itu satu bagian dari 10 bagiannya itu melekat pada fase diam, sehingga dapat kita lihat bahwasanya fase B itu bergerak lebih cepat dibandingkan dengan fase gerak A, dibandingkan dengan sampel A. Selanjutnya pada T16,7 menit dapat lihat bahwasanya sampel B telah mencapai puncak dari kolom sehingga akan terbaca oleh detektor dan juga recorder. Sedangkan sampel A masih berada pada kolom. Nah, pada T30 menit A telah mencapai ujung dari kolom sehingga terbaca oleh detektor dan juga akan berubah menjadi kromatogram oleh recorder. Dapat kita lihat bahwasanya pada kromatografi terjadi pemisahan yang signifikan antara A dan B setelah beberapa menit dan dibantu oleh adanya fase gerak dan juga fase diam. Baik, selanjutnya ini merupakan tampilan dari pemisahan yang terjadi pada kromatografi lapis tipis yang terjadi pada sampel A dan B juga. Jadi di sini kita akan memerlukan mobile phase atau fase gerak dan juga stationary phase yang yaitu fase diam. Yaitu setelah beberapa menit terjadi pemisahan yaitu antara komponen A dan B dan lambat laun akan terjadi pemisahan yang berarti antara A dan B sehingga terbaca sebagai kromatogram. Baik, secara umum komponen kromatografi terdiri atas fase gerak atau model station. Di sini kita akan membahas lebih lanjut tentang fase gerak yang ada di kromatografi. Jadi fase gerak dapat diartikan sebagai media pembawa untuk terjadinya pemisahan atau media pembawa yang akan membawa sampel sepanjang kolom untuk mengalami pemisahan. Jadi fase gerak merupakan bagian yang penting dalam sistem kromatografi. Selanjutnya itu ada fase diam atau kolom. Nah, fase diam sendiri merupakan tempat terjadinya pemisahan antara sampel dengan analitnya. Untuk selanjutnya yaitu ada tempat injeksi sampel atau sampel injection atau injektor. Di sini tempat untuk kita memasukkan sampel ke dalam instrumen kromatografi. Selanjutnya ada detektor, yaitu yang berfungsi sebagai alat pendeteksi adanya analit yang akan terbaca
Selanjutnya yang akan diarahkan melalui recorder. Recorder merupakan visualisasi dari hasil deteksi dari kromatogram. Nah, untuk beberapa instrumen menggunakan oven untuk memberikan panas yang akan membantu selama proses pemisahan. Selanjutnya kita akan membahas lebih jauh tentang fase gerak. Berikut adalah gambar pembagian kromatografi secara umum. Nah, jenis fase diam atau kromatografi secara umum terbagi atas menjadi 4 komponen. Yang pertama itu kromatografi adsorpsi yang terjadi antara kompetisi, pencerap padat, dan juga fase gerak. Selanjutnya ada kromatografi partisi berupa kompetisi antara fase diam cair dan juga fase gerak. Selanjutnya ada kromatografi penukar ion, yaitu kompetisi antara penukar ion dengan fase gerak cair, dan juga kromatografi permeasi, yaitu kompetisi antara matriks polimer dan juga fase gerak cair. Karena fokus kita di sini yang bukan fase gerak, jadi di sini saya meng-highlight jenis fase gerak yang terdapat pada kromatografi secara umum, yaitu terdiri di atas gas dan juga cair atau liquid. Nah, fase gerak ini akan berinteraksi dengan fase diam yang akan menentukan jenis kromatografi yang akan digunakan dalam proses analisis. Nah, secara umum terdapat dua, yaitu gas dan liquid sebagai fase gerak di kromatografi. Kita akan membagi fase gerak kromatografi secara umum menjadi dua dahulu, yaitu gas dan cair, di mana jika kromatografi menggunakan fase gerak gas, maka dapat diketahui bahwasanya sistem kromatografi disebut dengan sistem kromatografi gas atau gas kromatografi, atau sering disebut dengan GC. Nah, GC sendiri dapat diterapkan untuk campuran cairan yang mudah menguap atau volatil. Nah, biasanya GC ini dilakukan untuk analis seperti minyak atsiri atau komponen lainnya. Jadi untuk sampel-sampel yang mudah menguap. Selanjutnya yaitu ada fase gerak cair. Jika fase gerak cair sendiri itu, maka kromatografi sistemnya disebut dengan kromatografi cair. Nah, diterapkan untuk sampel yang tidak stabil pada pemanasan dan juga sampel-sampel non volatil. Di sini kita bisa menguji seperti metabolit sekunder yang ada dalam tanaman atau pengujian lainnya. Nah, pada suatu kondisi kita akan mendapatkan fase gerak yang bersifat superkritis, yaitu kondisi di mana suatu cairan tidak dapat lagi untuk dilakukan penguapan sehingga berada dalam posisi superkritisnya. Kromatografi superkritis sendiri dapat menjadi fase gerak dengan sistem kromatografi disebut kromatografi superkritis. Nah, untuk kelebihan dari kromatografi jenis ini yaitu suhu yang digunakan lebih rendah dibandingkan dengan gizi dan juga dapat digunakan pada sampel-sampel non volatil. Jadi superkritis ini dapat mengcover kekurangan dari gizi dan juga dapat melengkapi kekurangan dari kromatografi cair. Jadi di sini kita bisa menggunakan cairan fluida superkritis untuk menganalisis senyawa-senyawa yang bersifat non volatil dengan suhu lebih rendah dibandingkan dengan gizi. Selanjutnya kita akan masuk satu persatu terhadap sistem kromatografi. Yang pertama itu sistem kromatografi gas. Berikut adalah gambaran umum dari kromatografi gas yang dimulai dari carrier gas supply. Jadi di sini kita mempunyai tabung yang berisi pada gas yang akan menjadi pembawa pada kromatografi gas. Di sini kita akan menggunakan pressure regulator, ada gas filter, dan juga flow controller. Jadi di sini akan diatur aliran kecepatan dari gas yang akan membawa. Nah, di sini merupakan injection port atau tempat injeksi sampel. Jika sampel telah diinjeksikan akan bergerak sepanjang kolom, di mana kolom di sini akan dipanaskan menggunakan oven untuk membantu proses penguapan. Kemudian akan terbaca oleh detektor dan juga akan divisualisasi oleh komputer. Baik, jika kromatografi gas maka diharapkan sampel-sampel tersebut akan menguap atau bersifat volatil. Nah, gas pembawa yang umum digunakan merupakan gas inert. Gas inert sendiri dapat diartikan sebagai gas yang tidak melakukan interaksi secara langsung terhadap sampel atau analit sehingga tidak mengganggu proses pemisahan. Nah, untuk kriteria dari gas inert sebagai pembawa dari kromatografi gas yaitu massa molekul gas yang rendah yang akan menyebabkan difusivitas gas dan molekul rendah sehingga kromatografi semakin cepat. Nah, dapat diartikan di sini bahwasanya semakin rendah molekul gasnya, maka akan semakin baik pemisahan yang terjadi karena akan bergerak semakin cepat. Nah, secara umum gas inert yang akan digunakan pada kromatografi ini terbagi menjadi tiga, yaitu hidrogen, helium, dan nitrogen. Namun penggunaan gas hidrogen ini dirasa kurang aman sehingga kebanyakan pemilihan gas itu dialihkan kepada helium. Begitu juga dengan nitrogen. Nitrogen memiliki
dimungkinkan mampu untuk memisahkan, namun pemisahannya tidak lebih baik dibandingkan dengan helium atau hidrogen. Nah, sehingga secara umum pemilihan fase gerak yang ada di kromatografi ini jatuh kepada helium sebagai gas inert yang aman digunakan sebagai pembawa di kromatografi gas. Namun beberapa detektor juga memiliki spesifitas gas inert sendiri, seperti jika kita menggunakan detektor nyala, maka pemilihan gas nitrogen itu diperlukan dibandingkan dengan gas-gas lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya kromatografi gas dapat menggunakan gas inert dengan helium sebagai pembawa yang paling baik. Selanjutnya kita bergerak ke kromatografi cair. Berikut adalah skema kromatografi cair secara umum. Kita memiliki mobile piece yang akan ditekan dengan tekanan tinggi untuk mengalir pada kolom. Di sini jika kita menginjeksikan sampel, maka akan bergerak sepanjang kolom untuk terdeteksi detektor dan akan terbaca oleh recorder menjadi kromatograf. Nah, untuk kromatografi cair sendiri terkhusus pada kinerja tinggi atau HPLC, klasifikasi berdasarkan komposisi fase gerak dapat kita bagi menjadi teknik isokratik dan juga teknik gradien, di mana teknik isokratik ini fase gerak memiliki komposisi yang konstan, misalnya asetonitrile banding air yaitu 72 banding 28. Sedangkan teknik gradiennya itu terjadi proses pemberian fase gerak yang berkesinambungan. Contohnya jika kita menggunakan fase gerak A, pertama yaitu heksana banding etil asetat 70 banding 30, kemudian selang beberapa menit kita menggunakan fase gerak B, heksana banding etil asetat 30 banding 70. Nah, baik. Secara umum, klasifikasi berdasarkan komposisi fase gerak ini terbaik dimiliki oleh teknik gradien, seperti kita lihat pada gambar berikut, yaitu perbandingan antara teknik isopatik dan teknik gradien dalam memisahkan senyawa. Kita lihat bahwasanya A, yaitu teknik isopatik, terjadi penghimpitan puncak antara analit 1 dan 2, dan juga puncak yang melebar pada analit 3. Nah, pemisahan ini tidak berlangsung dengan baik sehingga teknik isokratik ini umumnya digunakan, tetapi kurang lebih baik dibandingkan dengan teknik gradien. Nah, jika kita menggunakan teknik gradien, dapat kita lihat bahwasanya pemisahan antara analit 1, 2 itu terjadi dengan sangat bagus, dan juga adanya penyempitan di puncak analit yang ketiga, sehingga teknik gradien itu dipilih dalam analisis dengan skala senyawa yang bersifat lebih kompleks, karena pemisahannya jauh lebih baik dibandingkan dengan teknik isokratik yang sering terjadi penghimpitan antara analitnya dan juga pelebaran puncak. Baik, selanjutnya berikut adalah gambaran pompa dari isokratik dan juga dari gradien. Nah, keuntungan LC gradien adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, mempersingkat total waktu analisis, yang kedua yaitu meningkatkan resolusi persatu waktu setiap senyawa, yang ketiga memberikan peak yang tajam atau ramping, seperti ditunjukkan pada gambar sebelumnya, dan yang keempat itu meningkatkan sensitivitas dari hasil yang diperoleh. Baik, selanjutnya kita akan bergerak pada pemilihan fase gerak di HPLC juga. Yang pertama itu, jika kita membahas kromatografi cair di HPLC, maka akan sering diketahui adanya fase terbalik atau reverse phase liquid chromatography, atau sering disebut juga dengan RPLC, dan juga fase normal kromatografi atau normal phase liquid chromatography, atau disebut dengan NPLC. Nah, pertama kita akan membahas tentang fase terbalik dulu. Nah, untuk fase terbalik umumnya fase diamnya itu bersifat nonpolar, seperti C18, C4, dan sebagainya. Nah, jika kita menggunakan fase diam bersifat dengan nonpolar, maka fase gerak yang kita gunakan itu umumnya ialah senyawa-senyawa polar, seperti penggunaan air. Nah, penggunaan air ini tidak bisa berdiri sendiri, maka kita akan menggunakan campuran dua senyawa atau lebih. Di sini kita akan menggunakan organic solvent sebagai modifier untuk menurunkan polaritas dan juga meningkatkan kemampuan elusi. Nah, secara umum, organic solvent yang sering digunakan dan memiliki kemampuan terbaik yaitu asetonitrile, metanol, dan tetrahidrofuran pada fase terbalik. Sedangkan jika kita bergerak ke fase normal, yaitu menggunakan fase diam yang bersifat dengan polar,
seperti silika. Nah, mobile phase sendiri itu yang digunakan bersifat nonpolar. Contoh yang paling umum itu heksana. Tetapi untuk beberapa kondisi penggunaan heksana itu diganti dengan isoheptan karena untuk alasan keamanan. Selanjutnya yaitu menggunakan pelarut polar sebagai modifiernya. Nah, di sini kita menggunakan kloroform, etil asetat, diklorometan, dan isopropanol sebagai modifier untuk mendukung heksana dalam bertindak sebagai fase gerak di fase normal. Jadi di sini kita akan meningkatkan kemampuan dari elusidasinya. Selanjutnya yaitu kita bergerak ke kromatografi cair dengan sistem KRT atau kromatografi lapis tipis. Nah, jika tadi kita berbicara tentang kolom, maka di sini kita akan bicara tentang sistem planar. Nah, untuk pelarut yang umum digunakan di KLT sendiri yaitu dapat dilihat pada pembagian A dan B. Untuk semakin naiknya polaritas, maka penggunaan asam asetat itu sebagai komponen yang sangat-sangat polar, kemudian menggunakan aseton atau asetat dan sebagainya sebagai moderat bipolar dan juga non polar seperti toluen dan sebagainya. Nah, untuk beberapa kasus kita dapat menggunakan untuk menaikkan kekuatan dari elusi seperti piridin, metanol dan sebagainya yang akan digunakan sebagai pembantu untuk pemisahan di kromatografi cair sistem KLT. Karena pada sistem KLT sendiri kita di sini akan menjenuhkan parut terlebih dahulu untuk mencapai titik yang bagus pada proses pemisahan seperti itu. Baik, selanjutnya kita bergerak ke kromatografi superkritis. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya pada suatu kondisi kita dapat menggunakan sistem superkritis di mana terdapat titik antara liquid dan juga gas di sini. Nah, ketika suatu komponen dalam keadaan superkritis atau tidak dapat dicairkan dengan meningkatkan tekanan. Nah, karbon dioksida superkritis atau CO2 yang paling umum digunakan dalam kromatografi superkritis, terutama karena alasan murah, mudah didapat, dan juga ramah lingkungan. Selain itu, CO2 juga sangat aman untuk digunakan dalam industri makanan karena mudah dihapus dari sampel dengan ekspansi sederhana dan juga dengan penguapan. Jadi, pemilihan CO2 sebagai fluida superkritis ini sering dipilih dalam kromatografi superkritis. Nah, berikut adalah gambaran fluida superkritis yang bisa kita gunakan dalam kromatografi. Nah, umumnya sifat yang diinginkan dari fluida superkritis untuk digunakan dalam kromatografi adalah konstanta kritis yang rendah, reaktivitas kimia yang rendah, toksisitas yang rendah, dan permeabilitas yang rendah, sehingga ketersediaan dalam tingkat kemungkinan dengan biaya yang wajar. Jadi ada pertimbangan biaya dalam pemilihan fluida superkritis dan juga kompatibilitas dengan gas umum dan lokal pada fase. Nah, hanya karbon dioksida yang memenuhi sebagian besar persyaratan ini. Nah, jadi dalam kromatografi superkritis ini, pemilihan karbon dioksida sering umum digunakan pada kromatografi superkritis. Berikut adalah referensi yang digunakan pada presentasi kali ini. Baik, di sini saya mengambil kutipan dari Mikhail Semyonovich-Sweat yang merupakan pencetus pertama kali sistem kromatografi, seorang botanis dari Rusia, di mana seperti cahaya yang berada dalam spektrum, perbedaan komponen dalam suatu pigmen campuran itu memenuhi suatu hukum yang diselesaikan dengan kolom kalsium karbonat dan dapat dideterminasi secara kualitatif dan kuantitatif. Saya menyebutnya sebagai persiapan kromatogram dan metode yang terjadi disebut dengan metode kromatografi. Baik, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.